Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang subgrup dan non-subgrup pada teori grup. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Silmi Atkia, yang kedua Ayu Wulandari, Sinta Kusuma Dewi, Hobipah, dan Muhammad Najib Siraj. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari grup. Misalkan G tidak sama dengan 0 dan operasi perkalian operasi biner dari G disebut grup, dinotasikan G operasi perkalian jika dan hanya jika. Nah, di sini ada 4 sifat dari grup, yaitu yang pertama, memenuhi sifat tertutup. Untuk setiap A, B, elemen G, maka A dikalikan B elemen B. Yang kedua, memenuhi sifat asosiatif, yaitu untuk setiap A, B, dan C, elemen G berlaku A dikali B dikali C sama dengan A dikali C, A dikali B dikali C. Yang ketiga yaitu memuat unsur identitas, yaitu ada beberapa elemen ada beberapa elemen G. Untuk setiap A elemen G berlaku A dikalikan dikalikan A sama dengan A. Dan yang keempat adalah setiap elemen memiliki bar inverse, yaitu untuk setiap A elemen G ada beberapa A inverse elemen G, maka A dikalikan A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan E. Nah, ini merupakan syarat-syarat dan sifat-sifat dari grup. Nah, kita langsung lanjut saja ke contoh soal grup. Misalkan G dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan suatu himpunan dari Z10. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap penjumlahan. Jika G dengan anggota himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan grup, maka buktikan bahwa H grup dari G jika H dengan anggotanya 0, 2, 4, 6, 8 terhadap operasi penjumlahan mod 10. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa H subgrup dari G dan tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap penjumlahan. Baiklah, kita langsung saja. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau membuktikan dia adalah suatu grup. Itu yang pertama, G dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan himpunan Z10. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap penjumlahan. Nah, di sini kita menggunakan tabel Cayley agar lebih memudahkan kita untuk mencari suatu grup. Nah, acuannya adalah kita dapat melihat secara langsung hasil dari tabel Cayley ini. Itu sebuah grup atau bagian dari subgrup. Nah, di sini kita dapat melihat di mana ini adalah operasi penjumlahan anggota 0, 1, 2, 3 dan seterusnya secara horizontal dan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya secara vertikal. Kita operasikan terhadap penjumlahan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, yang pertama ini ada pembuktian yang pertama. Yang pertama ini terbukti bersifat tertutup karena jika ditambahkan akan menghasilkan himpunan G tersebut. Contohnya kita ambil misalkan 0 dijumlahkan dengan 1 akan menghasilkan 1. Nah, 1 ini juga merupakan anggota dari G, menghasilkan himpunan G. Nah, yang kedua, terbukti memiliki sifat asosiatif karena operasi yang menyangkut penjumlahan akan bersifat asosiatif. Di sini kita menggunakan penjumlahan. Jadi karena di sini menggunakan penjumlahan, maka terbukti akan bersifat asosiatif. Oke, berikutnya yaitu unsur identitasnya adalah 0. Inverse unsur yang menghasilkan E bar sama dengan 0. 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 9, 2 sama dengan 8, 3 sama dengan 7, 4 sama dengan 6, 5 sama dengan 5, 6 sama dengan 4, 7 sama dengan 3, 8 sama dengan 2, 9 sama dengan 1. Nah, di sini terbukti bahwa untuk setiap A, elemen G memiliki inverse. Jadi,
G dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan sebuah grup. Nah, kemudian di sini kita akan membuktikan subgrup dari G. Itu buktikan bahwa H dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah subgrup dari G. Yang pertama itu sifatnya tertutup, karena 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 2 sama dengan 2, 0 tambah 4 sama dengan 4, 0 ditambah 6 sama dengan 6, 0 ditambah 8 sama dengan 8, 2 ditambah 4 sama dengan 6, 2 ditambah 6 sama dengan 8, dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapat karena hasilnya 0, 2, 4, 6, 8 elemen H, maka terbukti memiliki sifat tertutup. Kemudian elemen netral, ambil sembarang 0 elemen H, 0 elemen G, 0 plus E plus 0 sama dengan 0. Terbukti bahwa H memiliki elemen netral. Kemudian pembuktian inverse, 0 inverse sama dengan 0, 2 inverse sama dengan 8, 4 inverse sama dengan 6, 6 inverse sama dengan 4, 8 inverse sama dengan 2. Nah, di sini terbukti bahwa untuk setiap A elemen H memiliki inverse. Jadi terbukti bahwa H dengan anggotanya 0, 2, 4, 6, 8 adalah subgrup dari G. Nah, ini adalah beberapa contoh dari subgrup. Kemudian kita akan melanjutkan contoh dari soal bukan subgrup. Soalnya apakah I dengan anggotanya 035 merupakan subgrup dari G? Jelaskan. Itu yang pertama. Yang pertama itu bersifat tertutup. Apakah akan terbukti bersifat tertutup? Di sini kita akan membuktikannya. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 3 sama dengan 3, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 3 ditambah 5 sama dengan 8, 5 ditambah 5 sama dengan 10 atau 0. Karena hasilnya 0, 3, 5, 6, 8 elemen I, maka tidak memenuhi sifat tertutup. Karena di sini 0, 3, 5, 6, 8. Sedangkan I 0, 3, 5 berarti tidak memenuhi sifat tertutup. Kemudian apakah dia bersifat elemen netral? Terbukti elemen netral. Ambil sembarang 0 elemen I, 0 elemen G, 0 plus E sama dengan E plus 0 sama dengan 0. Nah, di sini terbukti bahwa I memuat elemen netral. Kemudian kita akan membuktikan inverse. 0 inverse sama dengan 0, 3 inverse sama dengan min atau tidak ada, 5 inverse sama dengan 5. Nah, di sini 3 tidak memiliki inverse karena 3 tidak memiliki inverse, maka untuk setiap operasi perkalian elemen I tidak memiliki inverse. Jadi I dengan anggotanya 0, 3, 5 bukan subgrup dari G. Oke, sekian penjelasan tentang subgrup dan bukan grup. Semoga apa yang telah saya jelaskan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.